Terima kasih. Ya, terima kasih kepada IKPS. Yang lalu ada pegawai kami yang meninggal di Jakarta. Tetapi kerja keras IKPS telah memulangkan pegawai negeri sipil yang bertugas di Jakarta dan kembali ke Sumbar dengan baik. Sekali lagi atas nama pemerintah dan masyarakat Sumatera Tengah menyampaikan limpah terima kasih. Selanjutnya kaitan dengan belalang kembara di Sumbar. Awalnya di Sumbar Tengah itu pada bulan Februari 2021 itu berkisar di wilayah Tanah Panas Selatan, Tanah Panas Induk, dan Tanah Panas Barat sampai dengan wilayah Penang dan terus bergulir ke Embura Tunggai Barat, Bolebokat, Manadesa dan selanjutnya terbang sampai di wilayah Nakalan khususnya di Embura Tunggai Barat pada tahun 2021. Sedangkan kondisi belalang sampai sekarang ini hampir sudah merajalela di semua desa di Kabupaten Sumatera Tengah. Lebih khusus sekarang ini belalang di Sumatera Tengah terpusat di wilayah Pantura, khusus di wilayah Mboro. Hampir sebagian tanaman jagung di wilayah Mboro itu dihabiskan oleh belalang. Adapun upaya dari Sumatera Tengah menangani hama belalang ini, pertama sekali kami semua pimpinan UPD bergotong royong turun ke lapangan, bahkan saya sendiri dan Wakil Bupati hadir bersama dengan masyarakat di semua pelosok di Sumatera Tengah, bahkan sampai bermalam. Saya sendiri 3 malam, Bapak Wakil Bupati juga 3 malam, dan semua pimpinan UPD juga bermalam di lapangan. Itu kami kerja kurang lebih sampai 5-6 bulan. Memang cukup berhasil untuk memberantas hama belalang dengan alat semprot dan juga racun belalang itu tidak bisa dipakai pada siang hari. Karena siang hari mereka semua berterbangan dan akan memenuhi awan Sumatera Tengah. Yang kita bisa lakukan itu pada malam hari, di mana belalangnya sudah istirahat dan sore harinya kita pantau di mana mereka di situ berdiam, baru kita semprot pada malam. Itu lebih efektif cara penanganannya. Tapi siang hari tidak bisa. Lalu itu juga di tempat-tempat yang bisa kita pantau. Tetapi di tempat yang curam, di tempat yang betul-betul terlima, kalau belalangnya ke sana kami tidak akan sampai. Dan itu kami bergerak kurang lebih 5-6 bulan. Dan kami cukup berhasil penanganan belalang. Dengan melibatkan TNI Polri, dan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, penyuluh, termasuk juga kelompok-kelompok komunitas yang ada di Sumatera Tengah, dan kami cukup berhasil menangani hama belalang di Sumatera Tengah. Untuk kondisi sekarang ini, kaitan dengan hama belalang untuk Sumatera Tengah, untuk padi, dari 2021 sampai sekarang ini Februari, itu baru 48,55 hektar yang menjadi korban. 48,55 hektar. Sedangkan jagung yang sudah rusak berat itu sampai sekarang 2021 sampai dengan sekarang ini itu baru 439,12 hektar. Artinya kaitan dengan kondisi belalang di Sumatera Tengah, kan luas lahan untuk Sumatera Tengah, untuk padi saja sudah 7.016 hektar. Sedangkan jagung kurang lebih 7.000 hektar. Artinya 14.000 hektar yang terhampar belalang, padi itu baru 48 hektar. Dan jagung itu baru 439,12 hektar. Memang ini cukup luas, sekalipun tidak seluruhnya hamparan belalang itu jagung dikasih habis, tetapi masih ada tersedia. Bayangkan kalau Sumatera Tengah hanya kerja jagung hanya 1 hektar, 1.000 hektar, maka belalangnya akan habis. Bayangkan kalau Sumatera Tengah hanya kerja sawah hanya 1.000 hektar, maka habis. Tetapi dengan program Food Estate Sumatera Tengah, yaitu 10.000 hektar, maka bagi kami ancaman belalang tetap kami hadapi, tetapi kami yakin percaya bahwa produktivitas Sumatera Tengah akan meningkat, baik jagung maupun padi. Yang sekarang ini yang kami alami, sementara kami panen padi dan juga kami panen jagung. Yang hamparan untuk belalang yang habis
yang kurang lebih 408 hektar itu di wilayah Boro, antara lain Waindewa Timur, antara lain Waindewa Barat, Waindewa Selatan, juga sampai di Lena. Sedangkan wilayah Tanah Panas masih cukup kondisif. Memang Belalang ada punya naluri yang baik. Kalau kita petaninya jaga itu kebun dan sawah, saya kira Belalang juga akan lewat. Tapi kalau petaninya tidak menjaga sawah dan belalang, memang juga mengalami kesulitan. Kaitan dengan pemerataan hama belalang, memang kami terima kasih kepada Kementerian Pertanian Tanaman Pangan Republik Indonesia yang selalu menjawab permasalahan kami dengan mengirim kaitan dengan alat semprot, kaitan dengan obat-obatan yang cukup sigap. Sehingga sekarang hampir semua desa menyiapkan alat semprot dan juga alatnya cukup tersedia. Bagi kami tantangan belalang memang menjadi tantangan tersendiri. Untuk Sumba Tengah, untuk menghadapi belalang ini, bagi tanaman jagung yang sudah dimakan oleh belalang, strategi yang termainkan teristimewa di Pantura kerjasama dengan Bapak Dirjen dan juga Bapak Direktur, mereka siapkan hampir 4.000 hektar untuk sorghum. Kalau kita tanam sorghum di tempat belalang yang dikasih habis oleh belalang pada tanaman jagung, maka bagi kami yakin betul sorghum menjadi solusi yang terbaik. Karena bagaimanapun belalang pasti 2-3 tahun akan berkembang biak di Sumba, khusus di Sumba Tengah, karena memang akan rumputnya cukup tersedia. Bagi kami solusi yang terbaik adalah harus tanam yang kedua. Dan solusi itu adalah sebelum, tidak ada solusi lain. Dan juga untuk sementara, ya, untuk sementara, ya. Pak Paulus, penjelasannya sudah cukup panjang dan kami menangkap bahwa pemerintah daerah Sumba Tengah itu sudah berupaya sedemikian rupa ya untuk mengatasi hama belalang ini, dan hasilnya cukup kelihatan dari data yang sudah Bapak berikan. Untuk hal-hal yang lain, mohon Pak Bupati tahan dulu ya. Kita beri kesempatan Pak Bupati Sumba Timur ya, Pak Kris, untuk menyampaikan perasaannya, pikirannya tentang hama belalang. Dan kami harap tadi sambutan atau penghormatan untuk semua panitia IKBS itu sudah diwakili oleh Bupati Sumba Tengah. Jadi Pak Bupati Sumba Timur tidak perlu mengulangnya lagi. Ya, mungkin langsung masuk kepada upaya-upaya pemerintah Sumba Timur dalam mengatasi hama belalang seperti apa. Silakan Pak Kris. Ya, terima kasih Bapak Ibu peserta semua yang saya hormati, baik anggota DPR, Dirjen, sampai Bupati Sumba Tengah, bahkan kita semua yang mengikuti webinar malam hari ini. Pertama saya mau sampaikan bahwa syukur puji Tuhan hari ini kita boleh bertemu walaupun dalam keadaan masih dalam pandemi seperti ini, khusus di Sumba Timur masih juga menjadi persoalan salah satu yang krusial. Berkaitan dengan belalang, di Sumba Timur ini awalnya di tahun 1973 sampai dengan 1975, sesudah itu 1999, dan sekarang dimulai tahun ini 2020 sampai dengan saat ini. Perlu kami sampaikan bahwa belalang di Sumba Timur sampai dengan sekarang bulan Februari ya, dan besok akan Maret, sudah genap setahun dia untuk 2 tahun 2020 dan 2022. Dan serangan hama belalang ini sudah sampai pada 22 kecamatan di Sumba Timur. Kondisi ini tentu bagi kami sangat serius, betapa tidak perkembangan belalang di Sumba Timur ini begitu masif dan serius, sehingga dengannya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Timur beserta jajarannya adalah bahwa melakukan berbagai hal yang minimal mengurangi atau membatasi belalang tersebut. Tapi harus saya pastikan hari ini belalang juga masih menjadi bagian hama yang serius di Kabupaten Sumba Timur. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekedar gambaran bagi kita bahwa dari luas areal tanam
jagung 9.800 hektar, itu 2.619 itu terserang hama belalang. Dan padi itu dari 9.304 hektar itu areal tanamnya, terserang itu 856, kurang lebih 9%. Dan kacang tanah dari 287 hektar terserang 8 hektar. Kalau kita mengkonversi pada nilai rupiahnya, kurang lebih 65 miliar kerugian masyarakat yang berkaitan dengan ini kalau dikonversi. Dan upaya yang sudah dilakukan itu bahwa melakukan pengendalian secara langsung melalui tim brigade, baik pada level kabupaten, kecamatan, maupun desa. Tim-tim ini semua bekerja siang dan malam dengan menggunakan konfidor yang pengadaannya oleh pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di samping juga bantuan dari pemerintah pusat dalam hal ini Direktur Jenderal Perlindungan Tanaman itu. Cuma memang bagi di Sumba Timur itu beta dan sidabas itu tidak mampan untuk belalang. Dia lebih cocok kalau konfidor. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, kendala yang kita hadapi memang karena terus terang saja keberadaan tenaga pengendali brigadir ini sangat terbatas. Kita tahu Sumba Timur wilayah yang terluas dari 4 kabupaten di Sumba Timur, bahkan 3 kabupaten di Sumba bergabung, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya pun Sumba Timur masih lebih luas dengan kondisi topografi yang terjal, curam, dan seterusnya. Oleh karena itu, upaya yang sistematis sudah dilakukan untuk melibatkan juga aparat di kecamatan, di desa, polisi juga kita libatkan, tapi sampai dengan saat ini masih dalam keadaan seperti itu. Ya, tentu bagi kita tidak pasrah dengan keadaan ini. Kita terus berjuang, kita terus melakukan berbagai upaya apapun. Tapi memang dalam upaya seperti itu, tentu berharap bahwa pemerintah Kabupaten Sumba Timur sendiri untuk menyelesaikan hampir tidak mungkin. Kenapa? Karena yang saya sampaikan dalam keterbatasan itu tadi. Terima kasih juga untuk pemerintah pusat dalam hal ini. Bapak Dirjen itu sudah juga memberikan bantuan kepada kami, baik itu jet untuk semprot maupun tong-tong itu untuk melakukan menampung air tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, kita berharap bahwa harapan kita untuk webinar malam hari ini sebagai rekomendasi sehingga persoalan katakanlah di Sumba Tengah dan di Sumba Timur, bahkan di Sumba Barat maupun Sumba Barat Daya yang berbeda, penanganannya juga harus sangat spesifik lokal daerah tersebut. Saya pikir ini dulu dari saya. Kalau sekiranya masih belum lengkap, ada ruang terbuka untuk kita diskusi tentunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kris. Saya kira satu informasi yang ada sisi yang cukup menyedihkan, tetapi ada juga sisi yang memiliki optimisme. Jadi setiap bencana ada sisi yang menyedihkan, tapi itu juga kesempatan kita untuk lebih hebat lagi berkarya di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap Dirjen Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Bapak Muhammad Takdir, mungkin bergabung dengan kita sekarang? Ya. Mohon izin? Ada ya, Bapak Muhammad Takdir Mulyadi ya? Ada Pak. Halo Pak. Ya Pak, siap. Oh baik, terima kasih Pak Direktur. Oke, ini kira-kira gimana upaya kementerian sendiri untuk ikut menangani bencana belalang di Sumba? Kami persilakan Pak Muhammad. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tentunya di dalam hal ini Pak Franciscus Ansilema dari Komisi 4 DPR RI, kemudian Ibu Ratu Ngadu Bono Ulia ST dari anggota Komisi 9 DPR RI, kemudian tentunya yang saya hormati Pak Bupati Sumba Tengah, yang saya hormati Bapak Bupati Sumba Timur, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Belalang kumbara di Sumba Timur dan Sumba Tengah ini memang menjadi target agenda kami di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, khususnya di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bapak dan Ibu, mungkin banyak tadi disampaikan oleh Pak Bupati Sumba Timur dan Sumba Tengah terkait dengan latar belakang, kemudian penyebaran dari belalang kumbara, kemudian potensi kerusakan yang diakibatkan oleh migrasi dari belalang ini yang disinyalir awalnya dari Sumba Timur. Kebijakan di perlindungan tanaman pangan tentunya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 bahwa perlindungan dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu serta penanganan dampak perubahan iklim. Dan di undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa pelaksanaan perlindungan tanaman menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Saya rasa ini sudah jelas dari penjelasan Pak Bupati Sumba Tengah, Pak Bupati Sumba Timur tadi. Kita bersama-sama menanggulangi OPT belalang kumbara ini. Ini sudah dilakukan semua. Jadi pendekatan responsif yang kita lakukan selama ini seperti upaya pengendalian tahun 2021 ya. Kita lihat saja cukup besar alokasi sarana dan prasarana pengendalian. Kami mencatat untuk pestisida itu totalnya itu 11.076,5 kg per liter. 11.000 liter per kilogram, Pak. Dan kami melihat antusiasme masyarakat dalam pengendalian itu cukup tinggi. Pak Bupati bukan main, ya, siang malam ya saya sama Pak Bupati Sumba Tengah, Pak, menggerakkan semua OPD itu, Pak. Ya, saya melihat sendiri ya, bergantian, tidak hanya OPD pertanian saja, tapi semua digerakkan. Masyarakat itu terlibat. Ya, upaya-upaya maksimum sudah dilakukan. Terima kasih untuk semuanya. Namun kita melihat kenyataan bahwa belalang ini berulang tahun terus, begitu Pak. Nah, kami coba melakukan pendekatan tahun 2021 yang lalu, mengumpulkan para expert dari akademisi di Nusa Tenggara Timur, kemudian BPTP Nusa Tenggara Timur, ya, Pak Kepala BPTP hadir, ya, pada akhirnya kita dengar semua apa yang disampaikan oleh para expert-expertnya dari akademisi dan BPTP. Memang ada perlu upaya pendalaman. Jadi kalau sekarang kita melakukan tindakan yang namanya responsif, jadi sudah jadi nimpa, kemudian imago, ya, kita lakukan pengendalian. Ini yang capek kepada Ibu ya, tetapi harus kita lakukan, harus kita tunjukkan itu pengendalian karena sudah diambang responsif. Nah, pada waktu pertemuan dengan teman-teman expert akademisi, ada alternatif
ada pilihan lain. Ya, mungkin ini yang perlu kita kembangkan nanti dengan teman-teman, yaitu bagaimana mengkondisikan pengendaliannya mulai preemptif, ya, mulai dari di mana dia preferensi hidup dan bertelur, ya. Jadi istilahnya kenapa tidak kita mulai dari telurnya, banyak. Ini pendekatan-pendekatan yang akan kita gali terus, yang akan kita lakukan. Selain responsif, kalau sudah diambang batas ekonomi, kita coba lebih hulu, yaitu melalui pendekatan preemptif. Nah, di samping itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi kami juga mencoba untuk mengkomunikasikannya dengan teman-teman yang menyiapkan teknologi maupun sarana-sarana yang berkaitan dengan ini, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 bahwa perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu (HPT). Jadi Bapak dan Ibu, makna yang terkandung di sini adalah selain kita menggunakan cara-cara responsif menggunakan pestisida kimia yang sama-sama kita ketahui membahayakan, juga kita akan mencoba lebih ke hulu, yaitu menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Coba tadi yang saya sampaikan, pertemuan dengan expert-expert itu tidak tertutup kemungkinan menggali bahan-bahan agensi hayati yang ramah lingkungan, bahkan bisa dibuat sendiri oleh masyarakat setempat. Nah, ini upaya-upaya ke hulu yang sudah kita lakukan. Dan saat ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, sudah dilakukan oleh salah satu stakeholder yang berkaitan dengan pengembangan agensi hayati, mengambil isolat yang berasal dari Sumba Timur, ya, isolat belalang. Jadi pendekatan kita adalah mencari entomopatogen yang berasal dari cendawan dan bakteri. Ini sudah dilakukan Bapak dan Ibu, uji laboratorium dan sebagainya. Dan saat ini dalam tahapan menginspeksi. Jadi isolat-isolat itu dipilih, dikembangkan, ketemu ada cendawan. Jadi pada waktu itu dari belalang yang mati di lokasi ada terbungkus oleh selimut putih, ini menunjukkan gejala diserang oleh cendawan. Kemudian ada juga di satu tempat belalang itu mati, kemudian ternyata rapuh. Nah, ini disinyalir ini adalah serangan dari bakteri. Jadi isolat-isolat itu diambil, dipilih, kemudian sekarang ada dalam tahap pengujian. Nah, ini mudah-mudahan ini berhasil sehingga pengendalian hama terpadu yang lebih ke hulu yang kita inginkan menggunakan agensi hayati yang juga bisa nanti memberdayakan masyarakat ini bisa terwujud. Karena Bapak dan Ibu, kalau sekarang yang kita lakukan adalah proses-proses responsif yang menggunakan bahan kimia, tentunya kita sama-sama tahu Bapak dan Ibu ya, cukup besar bahan kimia yang kita keluarkan, kemudian juga melibatkan banyak penduduk. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin sedikit juga saya ingin menyampaikan ini hal-hal yang berkaitan dengan localized, yaitu dulu konon katanya petani-petani di sana itu sering melihat burung tektok. Nah, burung tektok ini seperti burung puyuh tanah ya, yang menjadi predator dari yang menjadi pemangsa dari belalang kembara. Ya. Tapi saya tidak tahu jumlahnya menjadi berkurang sekarang, bahkan kecil. Kalau memang itu bisa digantikan umpamanya dengan burung puyuh, nanti akan kita coba juga ya burung puyuh. Melalui pendekatan penggunaan musuh alamiah kita istilahkan, kita bisa tangkarkan burung puyuh kalau memang efektif untuk mengendalikan belalang kembara. Jadi Bapak dan Ibu, Pak Bupati, Pak Ansi, Lema, Bu Ratu, berbagai upaya akan kita lakukan dalam rangka melindungi
pertanaman khususnya pangan yang ada di Sumba Timur, Sumba Tengah atau Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Muhammad. Penjelasan yang sangat menarik dan kita mendengar bersama bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk ikut menangani masalah ini. Selalu butuh waktu, tetapi kita optimis bahwa selalu ada cara untuk mengatasi masalah-masalah ini. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah Pak Ansilema sudah bergabung dengan kita? Sudah. Sudah ya, terima kasih Pak Ansi. Baik Pak Ansi, sebagai pengawas ya, orang yang dipilih dan kemudian ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Kira-kira dari komisi Bapak, apa nih yang sudah dilakukan untuk ikut mengatasi masalah ini? Kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Saya ingin memberikan salam hormat satu Sumba buat kita semua. Malam. Yang saya hormati anggota DPR RI Komisi 9 Ibu Ratu Bonwula. Yang saya hormati Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Dr. Insinyur Suwandi MSI, atau yang mewakili dalam hal ini Bapak Direktur M. Takdir Mulyadi. Selamat malam Pak Direktur. Selamat malam Pak Lema. Yang saya hormati, saya kasih dan saya banggakan Bupati Sumba Tengah, senior saya, Dr. Andus Paulus Eskalimu. Selamat malam Pak Bupati. Yang saya hormati Bupati Sumba Timur, juga senior kakak saya, Dr. Andus Christopher Praing. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Sumba Jakarta, Bapak Hermanus Dona dan Bapak Gustaf Tamombapa, serta seluruh keluarga besar IKBS dimanapun berada. Pada kesempatan pertama, tentu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan, kita semua sehat, bisa berkumpul dalam suasana penuh kekeluargaan malam hari ini, untuk membincangkan suatu masalah yang sangat penting bagi masa depan masyarakat dan Pulau Sumba. Saudara moderator, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saya Ansilema adalah anggota DPR RI, wakil rakyat yang mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II, termasuk 4 kabupaten di Pulau Sumba. Sebagai wakil rakyat, tugas saya yang utama adalah mendengarkan aspirasi masyarakat untuk mengetahui kebutuhan, persoalan, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah pemilihan yang saya wakili. Dan ketika pertama kali mendengar bahwa Pulau Sumba diserang oleh hama belalang yang mengakibatkan banyak terjadi gagal panen, yang mengakibatkan kerugian di pihak petani, yang mengakibatkan bahwa lahan-lahan pertanian kita rusak, tentu sebagai wakil rakyat yang mendengar dan melihat langsung, saya harus bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat di Pulau Sumba ini. Saya ingin menyampaikan sebagai wakil rakyat, sekaligus memberikan laporan kepada masyarakat yang telah mempercayakan kedaulatan rakyat itu kepada saya. Berkali-kali dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian, dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Saudara Dr. Insinyur Suwandi, selalu saya bicarakan mengenai hama belalang ini. Jika hari-hari kemarin Pak M. Takdir Mulyadi turun ke Pulau Sumba, bekerja sama dengan Bupati Sumba Tengah, senior saya Pak Paul Kira, berinteraksi dengan pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Tengah. Itu adalah juga bagian dari perjuangan kami sebagai wakil rakyat untuk bisa mendesakkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di Pulau Sumba
yang secara real berhadapan langsung dengan hama belalang ini. Mengapa persoalan hama belalang ini menjadi penting? Karena ini menyangkut hajat hidup mayoritas masyarakat di Pulau Sumba. Tidak hanya itu, pemerintah pusat bahkan memiliki suatu program nasional di bidang pertanian yang kita semua tahu dengan nama food estate. Bahkan Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo memberi atensi, kepedulian penuh kepada program food estate ini. Karena itu, sebagai wakil rakyat yang tidak saja berperan mengawasi jalannya pemerintahan, tetapi juga bersama pemerintah menyusun, bahkan menyetujui anggaran negara untuk pembangunan di sektor pertanian termasuk food estate ini, kami memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bisa memastikan bahwa program nasional food estate ini bisa berhasil di Pulau Sumba ini. Kami tidak ingin hama belalang ini menjadi justifikasi, menjadi alasan pembenaran food estate akan gagal di Pulau Sumba. Karena itu terus terang harus saya akui sebagai politisi yang tidak berlatar belakang pertanian, saya harus berani mengakui secara jujur, saya tidak memiliki kompetensi teknis teknokratis dalam membahas apa kira-kira yang menjadi alasan akar persoalan sehingga hama belalang ini ada di Pulau Sumba. Apa yang perlu dilakukan? Tetapi sebagai wakil rakyat, satu hal yang harus saya lakukan. Saya harus bisa memaksa pemerintah pusat untuk bisa memberikan atensi dan kepedulian kepada 4 kabupaten di Pulau Sumba. Terutama kepada 2 kabupaten yang bupatinya hadir pada malam hari ini, di mana memang hama belalang sudah sangat meresahkan dan memprihatinkan di Sumba Tengah dan juga di Sumba Timur. Sebagai anggota DPR RI, tentu peran saya adalah menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingin menggarisbawahi yang dikatakan tadi oleh Pak Direktur M. Takdir Mulyadi. Mungkin salah satu penyebab akar persoalan hama belalang ini karena musuh alami, predator alami dari belalang ini hari-hari ini nyaris punah dari bumi Pulau Sumba. Tadi disebutkan ada satu jenis burung yang hari-hari ini sudah sangat susah kita temui. Saya ingat betul peristiwa ini hampir bersamaan dengan peristiwa yang pernah terjadi di Tiongkok kuno dulu. Mao Zedong pada saat itu pernah memerintahkan untuk memusnahkan burung-burung gereja Eurasia karena dianggap menjadi pemicu yang memangsa bulir-bulir padi. Ternyata pendekatan ini salah. Ketika burung-burung gereja Eurasia itu dimusnahkan oleh Mao Zedong, yang terjadi adalah superioritas belalang di Tiongkok pada masa itu. Saya ingin menyatakan bahwa hari-hari ini apa yang terjadi di Pulau Sumba itu adalah gangguan ketidakseimbangan ekologi. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Saya percaya betul bahwa masyarakat Pulau Sumba memiliki kearifan lokal dalam memperlakukan dan menjaga alam kita. Dalam melakukan dan menjaga hutan dan ekosistem kita. Kita semua belajar tentang sistem rantai makanan kita. Jika tidak ada predator yang memangsa belalang, tentu ini akan menyulitkan upaya pemusnahan hama belalang. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya memberi apresiasi kepada Kementerian Pertanian yang tadi sudah dijelaskan. Kemarin saya berkomunikasi langsung dengan Dirjen Tanaman Pangan Pak Suwandi. Saya menanyakan, Bapak apa yang sudah Bapak lakukan? Kok evaluasi saya ini belum efektif? Buktinya, Bapak katakan sudah menurunkan tim di lapangan. Sudah bersinergi dengan pemerintah kabupaten. Tetapi efektivitasnya masih dipertanyakan. Saya terus terang mengatakan bahwa berarti ada yang belum tepat. Berarti masih ada pendekatan yang harus disempurnakan. Berarti masih ada pola yang harus dilengkapi. Sehingga kemudian upaya kita untuk membasmi
ataupun mengurangi hama belalang ini bisa efektif membuahkan hasil. Hari-hari ini Pak Ansi, saja Pak Ansi, saya belum Pak melihat Ansi. hasil yang maksimal, ya. Ya, terima kasih. Saya kira penjelasan dari Pak Ansi sudah cukup komprehensif. Ya, dan apalagi Pak Suwandi sendiri sudah bergabung dengan kita sore hari ini. Apakah Pak Suwandi sudah bergabung Mohon dengan maaf, kita? saya ingin menyapa Pak Dirjen dulu. Pak Dirjen, selamat malam. Ya, malam Pak Ansi, selamat malam. Pak Dirjen, terima kasih sudah hadir di... Saya ngikutin, Pak. Ya, saya ngikutin, Pak. Yuk. Pak Dirjen, tolong dengarkan apa yang dikatakan dua Bupati Sumba ini, kalau bisa bersinergi dengan mereka. Ya, Pak Dirjen. Silakan, saya kira kesempatan Pak Dirjen dan dua Bupati ini bicara lebih banyak, karena saya yakin lebih memahami persoalannya daripada saya. Oke, baik. Silakan. Terima kasih, Pak Ansi. Ya, langsung saja kita ke Pak Suwandi. Tadi kritik dari anggota DPR ya, Pak Ansi Lema mengatakan Bapak belum cukup efektif membantu penanganan belalang di Sumba. Nah, ini mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Kami persilakan. Terima kasih. Selamat malam, salam bahagia buat semua. Yang terhormat Bapak Ansi Lema, luar biasa perhatian kepada tidak hanya wilayah Sumba, NTT, tapi seluruh Indonesia, Pak. Saya mengikuti terus Pak Ansi. Juga terima kasih Bapak Bupati Sumba Timur, Sumba Tengah. Ini juga atensi Bupati ini sangat bermanfaat, memberi semangat kepada kita semua untuk memperbaiki pola-pola yang ada dan gerakan lebih semangat. Nah, yang pertama saya sampaikan bahwa pola belalang kembara ini polanya kan koloni terbang massal hit and run. Dia berpindah-pindah nomaden gitu kalau manusia. Nah, ini harus mempunyai tembakan yang tepat di malam hari apa, di lokasi mana, itu diserbu serentak. Gerakan harus kompak ini, semua lokasi yang tempat mendarat malam hari, karena efektivitas nyemprot belalang kembara ini harus malam. Malam harilah dia tempat lagi nyari makan, lagi kawin, lagi bertelur, lagi apa saja. Di situ dia hinggap di seluruh tanaman. Itulah yang paling efektif. Sambil mencari teknologi, kami sudah beberapa kali webinar dari Udayana dan ahli-ahli di sekitar NTT untuk menemukan solusi-solusi lain. Bagaimana memandulkan, bagaimana sistem ekologi, bagaimana membuat apa itu teknik-teknik pengendalian yang lain yang lebih efektif. Sampai saat ini masih pakai gerdal, Pak. Gerdal mekanik maupun pakai semprot. Itu yang kami temukan, tapi saya di forum ini terima kasih, minta masukan semuanya mana yang efektif, karena sampai hari ini spesifik lokasi NTT ternyata. Dulu pernah terjadi di Lampung, di Jawa Barat, tetapi ini berputar-putar terus tiap tahun di NTT koloni ini. Jadi luar biasa, saya ngikutin terus Pak Ansi. Pokoknya tolong Pak Takdir, saya perintahkan timnya selalu turun mewaspadai. Bulan-bulan terakhir kemarin minggu-minggu lalu Pak, kami pantau terus, belum ada serangan yang banyak, tapi bulan sebelumnya tinggi Pak. Nah, di saat tinggi itulah kesempatan untuk membasmi gerdal secara bareng-bareng lah. Itu yang harus dilakukan, memang kerjanya malam Pak ini, dengan senter dan alat-alat yang ada semuanya. Nggak bisa kerja siang. Terima kasih Pak Ansi, pokoknya sukses selalu, saya ngikutin ini sambil di jalan ini, baru pulang rapat tadi. Iya. Terima kasih. Mohon maaf, moderator, saya mau langsung bicara dengan Pak Dirjen. Pak Dirjen, tolong lebih intensif lagi berkomunikasi dengan dua bupati ini. Oke. Dan anytime untuk terus bisa berkomunikasi, karena ini hal yang sangat penting, Pak Dirjen. Saya akan terus memonitor hal ini, Pak Dirjen. Terima kasih buat upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Dirjen dan juga Pak Direktur dan jajarannya, Pak Dirjen. Oke, semangat. 4 kabupaten Pak sekaligus, karena dia muter ke Kabupaten Sumba Barat Daya sama Sumba Barat nanti lari. Jadi satu pulau Pak ini solusinya. Terima kasih. Dan dua juga kabupaten kita perhatikan sesuai yang disampaikan Bapak Ansi. Terima kasih. Salam Pak Bupati yang hadir ini luar biasa. Ya, mungkin dari Pak Bupati ada kebutuhan-kebutuhan apa yang perlu disampaikan, bisa langsung disampaikan kepada Pak Dirjen. Pak Dirjen, tolong. Ya, silakan Pak Bupati.
Ya, saya Sumba Timur. Pak Dirjen, mendengar apa yang Bapak sampaikan dan Pak Direktur sampaikan, saya pikir kita punya pemahaman yang sama bahwa sesungguhnya ini hal serius berkaitan dengan belalang ini, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu konkret saja dari saya, Bupati Sumba Timur, saya mau sampaikan bahwa dalam penanganan jangka pendek memang harus ada sebuah program jangka pendek yang bisa untuk menyelesaikan, katakanlah di Sumba Timur, kurang lebih 3.000-an hektar itu jagung dan padi itu, ya kalau kita konversi ke beras dan jagung itu sesungguhnya lumayan banyak itu, sehingga dengannya saya pastikan bahwa akibat gagal panen ini mungkin saja akan kesulitan masyarakat Sumba Timur, khususnya masyarakat petani. Oleh karena itu harus ada program yang memungkinkan untuk sesegera mungkin diluncurkan oleh pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah kabupaten tentunya. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena terus terang saja kita tidak hanya menghadap belalang saat ini. Kita tahu juga akibat seroja barusan, virus babi di Sumba Timur, COVID-19. Jadi berharap bahwa pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan juga dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat sipil cukup berat memang kita harus akui. Itu dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang memang apa yang disampaikan oleh Pak Suwandi memang terganggunya ekologis ini memang. Di Sumba Timur juga ini terjadi penangkapan burung, kalau di Jawa katakan beranjangan, ya memang secara masif juga karena orang menangkap untuk menjual. Ya kita juga tidak bisa hari ini kita menyatakan masyarakat itu salah, kenapa dia harus menangkap. Karena dia kesulitan, dia sudah gagal tanam, gagal panen, upaya yang dia harus lakukan ya secara jangka pendek yang cepat ya tentu hal-hal demikian. Oleh karena itu kami terus berpikir untuk bagaimana sesungguhnya melakukan berbagai upaya yang sistematis yang memungkinkan seperti yang diharapkan tadi. Serang malam ya kita mencari pada tempatnya telur maupun anak-anak belalang tersebut. Cuma memang ya terus terang saja Sumba Timur ini begitu luas, Pak. Ya, sekali lagi saya bilang Sumba Timur dengan topografi yang sangat-sangat unik. Oleh karena itu, kita terus berpikir bagaimana sesungguhnya harus ada sebuah, ya katakanlah program yang memungkinkan melibatkan semua orang. Ya, melibatkan semua orang, semua elemen, semua stakeholder. Ya, harus ada intervensi juga dari pemerintah pusat. Bagaimana untuk cara melibatkan ini? Kalau melibatkan, ya kita sudah lakukan. Tapi kalau masyarakatnya juga ya dalam keadaan yang sulit juga, bagaimana mungkin kita melibatkan masyarakat seperti itu. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Ansi dan Ibu Ratu Bulan. Pak Bupati, Pak Kris Praing, Pak Kris, apa ada apa namanya program jangka pendek itu konkretnya apa kira-kira Pak? Ya, saya pikir kita harus menghadirkan untuk dalam jangka pendek ini karena gagal tanam tersebut, gagal panen tersebut, ya harus ada program dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk ada ya paling tidak semacam bantuan yang bisa menyelesaikan itu yang 3.000-an hektar itu. Kalau berharap pemerintah Kabupaten Sumba Timur ya terus terang aja memang kita harus secara jujur menyatakan bahwa kami kesulitan untuk itu, ya karena persoalan bukan hanya persoalan belalang kembara, seperti saya sampaikan virus babi, COVID dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan itu. Tentu harus ada peningkatan anggaran, kira-kira begitu Pak. Ya itu konkretnya harus begitu. Ya. Ya baik, saya kira kita lanjut ke Bupati Sumba Tengah. Silakan usulan untuk Pak Suwardi ya. Pak Suwandi. Kami persilakan Pak Bupati. Terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih Bapak Ansi Lema, luar biasa untuk memperjuangkan kami Sumba Tengah. Tetap semangat Bapak. Kami tetap mendukung Bapak. Suaranya suara Mas yang sekarang ini langsung kami diskusi dengan Pak Dirjen. Kami juga terima kasih Pak Dirjen, luar biasa perhatian untuk Sumba dan khusus Sumba Tengah. Beliau sudah datang 5 kali melatih hatinya di Sumba dan Sumba Tengah. Tinggal 3 kabupaten ini kita dari bersambung. Tolong Bapak Ansi Lema, 3 kabupaten ini harus kami satu.
supaya kami lihat masalah belalang menjadi solusi yang terbaik. Yang pertama, bagi kami minta Bapak Dirjen, kami minta untuk berkaitan dengan benih untuk sorghum. Kalau tanam sorghum sekarang ini, kalau belalangnya habis, kami tanam sorghum. Sorghum berarti belalang tidak makan, itu sudah pasti. Dan cocok untuk di daerah panas. Dan kemarin janjinya Pak Dirjen, Bapak Dirjen, itu 4.000 hektar. Tolong Bapak Ansilema untuk bisa benih itu cepat sampai di Sumba. Karena bulan Maret ini, bulan Februari, bulan Maret, setelah kami tanam jagung, panen jagung, dan jagung yang habis belalang, kami langsung dengan sorghum. Yang kedua, kami minta Bapak Dirjen dan Bapak Ansilema, itu kacang-kacangan. Apa kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai itu kami butuhkan. Karena itu juga kurang diminati oleh belalang kembar. Sehingga solusinya bagi kami adalah setelah jagung yang dihabis belalang, kami harus tanam sorghum atau juga kacang-kacangan. Mohon kebijakan Bapak Sleman supaya kaitan dengan sorghum dan kacang-kacang supaya kami segera direalisasikan pada awal Maret karena musim yang paling tepat untuk kami tanam yang kedua. Kami tidak, solusi yang terbaik bagi kami adalah setelah belalang dikasih jam yang lain, kami harus tanam sorghum dengan kacang-kacangan. Yang kedua, Bapak Dirjen, karena kami operasi untuk menangkap belalang untuk malam harinya. Malam hari itu harus 2-3 tangki yang kami harus bawa di beberapa tempat. Kalau 4 lokasi itu yang kami sergap malam hari, berarti 4-5 tangki yang kami sergap, bawa tangki dan semua peralatan yang ada. Kami mohon berkenan, Bapak Sleman, kami minta kaitan kendaraan operasional supaya brigadenya jalan. Selama ini tangkinya kami 5-6 tangki harus operasi malam, maka ini menjadi kendala bakal. Kalau ini kendaraan operasional brigade ada, maka lebih memudahkan untuk kita memusnahkan belalang. Saya kira itu atas perkenan Bapak Sleman dan Bapak Direktur kami sampaikan limpah terima kasih lewat moderator. Saya kembali. Baik, terima kasih Pak Paulus. Semoga Pak Suwandi masih bergabung dengan kita ya. Halo Pak Suwandi. Ya masih, ya. Ya, bisa, jadi mungkin saya nanggapin kalau sebentar tadi, ya. Oke. Ya, mungkin kalau tadi agak kurang jelas, saya ulang sedikit ya. Jadi dari Bupati Sumba Timur mengharapkan dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Pertanian ini, mungkin anggaran untuk penanganan. Ya, sudah dengar Pak, tadi saya sudah mengikuti. Jadi begini, terima kasih izin Pak Ansi. Dan saya senang sekali bisa dialog langsung dengan Pak Bupati Sumba Timur dan Sumba Tengah. Yang pertama, untuk PUSO, baik PUSO akibat banjir, kekeringan, hama penyakit, silakan diusul Pak CPCL-nya. Kami bantu benihnya. Untuk PUSO ya, untuk PUSO berbagai akibat. Nah, diusul. Satu. Yang kedua, terkait dengan belalang, ini mohon langkah-langkah pengendalian. Yang kedua, early warning system. Kemudian langkah pencegahan. Yang pertama pencegahan itu sanitasi Pak, jaga kebersihan, jangan sampai tempat sembunyi-sembunyi telur-telur itu belalang. Jadi sanitasi perlu Pak, sanitasi pertanaman. Yang kedua early warning system. Petugas kami saya selalu memantau, memonitor itu tanda-tanda akan ada serangan tidak wabah. Baru nanti setelah dilakukan terjadi eksplosi, tim gerak Gerdal akan fokus pada daerah-daerah yang besar sehingga ada dampak. Nah, saya kasih contoh Pak, ini dari 3 resep itu, mulai dari sanitasi, mencegah, kemudian early warning system untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi serangan, dan kalau sudah terjadi serangan pengendalian, ini juga saya ngasih contoh di tempat lain Pak, itu misalnya kalau dapat 1.000 belalang, 5.000 belalang ekor, itu dinilai rupiah itu lewat dana BUMDes, itu bagus Pak. Untuk memberi semangat kepada orang-orang yang bisa menangkap itu belalang. Jadi kayak semacam diupah lah. Kalau perlu disayembarakan, dilombakan, semakin banyak dapat belalang malam hari, ada apresiasi lah gitu kepada petani-petani yang hebat itu gitu. Misalnya ini, untuk memotivasi. Kemudian secara keseluruhan tadi Pak Paulus juga Pak Bupati usul sudah tidak lagi 1-2 komoditas tetapi untuk diversifikasi
ke komoditas yang lebih lain yang di luar yang ada. Ini ya silakan, kemarin sudah banyak kami terima dokumen usulan-usulannya juga sudah masuk untuk sorghum, kacang-kacangan yang lain. Silakan nanti kita evaluasi dan ditindaklanjuti oleh teman-teman semua. Dan terima kasih, intensif sekali lah koordinasi kita Pak Ansi. Ini untuk menyelesaikan hal-hal yang kayak gini perlu kita selalu koordinasi. Langkah ini dengan adanya Vicon ini efektif, tapi tolong ini untuk merumuskan action-nya. Jadi jangan selesai di rapat ini, tetapi saya minta teman-teman, Pak Takdir dan timnya melakukan bikin langkah-langkahnya. Mulai dari apa yang harus dilakukan pencegahan, early warning system, dan pengendaliannya, kemudian langkah-langkah mitigasinya ya. Demikian Pak yang saya sampaikan, singkat saja. Terima kasih. Pak Dirjen, ya. Mohon maaf nih moderator, saya langsung ambil alih. Yang pertama, mungkin kesimpulannya perlu ada rencana kerja tindak lanjut yang melibatkan pemerintah kabupaten di Sumba, betul, dan juga dengan Kementerian Pertanian. Saya akan memonitor soal ini. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, supaya tidak bertele-tele, Pak Dirjen, saya ini sebagai anggota DPR RI ini tidak punya RPJMD. Ya. Yang punya RPJMD itu kepala daerah, bupati. Nah, ini 2 bupati ini saya bekerja atas dasar kebutuhan mereka, visi misi program kerja mereka. Kalau saya sebagai mitra Kementerian Pertanian menjalankan tugas ini, ya tolong Pak Dirjen, urusan CPCL-nya itu jangan dipersulit lah. Nanti saya minta saya punya staf untuk kawal juga, sehingga aspirasi dari Sumba Timur dan Sumba Tengah itu bisa Pak Dirjen bantu, Pak Dirjen. Halo, Pak Dirjen. Oke, dengar Pak. Lanjut. Ya. Oke. Ya, saya kira itu konkretnya Pak Dirjen. Tadi jadi 2 hal, ada RKTL, rencana kerja tindak lanjut yang melibatkan itu, dan yang kedua pusat daerah. Ya, yang kedua tadi Pak Bupati Sumba Tengah secara spesifik omong tadi sudah Pak, dan juga Pak Bupati Sumba Timur sudah spesifik soal itu Pak. Tolong dibantu Pak. Nah, hanya terus terang Pak Bupati berdua, saya ini terganggu kalau misalnya predator alami di Sumba itu makin punah. Mungkin pemerintah kabupaten perlu tegas merahasia senjata-senjata angin itu, Pak. Karena keseimbangan ekologis ini juga perlu, Pak. Nah, sehingga kita berbagi tugas. Common but differentiated responsibility. Kita bersama tapi dengan tugas dan tanggung jawab yang bervariasi. Saya kira itu saja, saya tidak bertele-tele, yang penting adalah aksi konkret ke depannya seperti apa. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Pak Ansi, terima kasih. Ya, sudah tembakan-tembakan senapan anginnya ini bukan ke burung ya, tapi kepada pihak-pihak yang memang harus bertanggung jawab, luar biasa Pak Ansi, terima kasih. Juga masih bersama kita ini anggota DPR RI, Ibu Ratula. Ibu Ratula mungkin bukan dalam komisi yang berhubungan dengan pertanian, tapi dengan kesehatan. Mungkin Ibu memantau dampak dari hama belalang, juga virus babi yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, itu dari untuk apa ya, kesehatan masyarakat, untuk gizi masyarakat. Sejauh pantauan Ibu gimana ini Bu? Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Yang saya hormati Kakak Ansi Lema, anggota DPR RI Komisi 4. Yang saya hormati Pak Takdir dan juga Pak Suwandi yang hadir bersama dari Kementerian Pertanian. Yang saya banggakan Ketua IKBS bersama seluruh jajaran ya yang sudah menggagas kegiatan ini, yang memang sangat luar biasa kita melakukan diskusi ini, karena memang ini sangat penting bagi saya kita lakukan diskusi ini, karena memang tidak bisa kita ada pembiaran, perlu ada solusi-solusi ya, tambahan gagasan pikiran untuk kita bisa melahirkan poin-poin penting, kita bisa mendorong pengambil kebijakan untuk segera ya kita mengatasi masalah belalang yang sedang melanda di Pulau Sumba. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi yang hadir pada diskusi ini ya. Jadi memang sangat baik sekali kita bicara terkait persoalan belalang. Kenapa? Karena memang khususnya Sumba ya, saya sebagai anggota DPR RI ini mungkin kalau bicara terkait dengan pertanian ada Kakak Ansi ya.
mungkin lebih banyak, tapi saya sebagai anggota DPR RI yang mewakili Pulau Sumba, ya memang saya sangat prihatin. Kenapa? Karena 85% masyarakat Sumba adalah petani. Ya, kita berada di sektor pertanian. Ini sebenarnya menjadi kekuatan kita. Kalau bisa ini didongkrak habis-habisan, ya, dengan berbagai cara, dengan berbagai strategi, saya pikir ini akan mengangkat derajat kesehatan, derajat ekonomi masyarakat. Ya, perekonomian akan bagus, tentu masyarakat akan sejahtera. Tetapi memang di sisi lain kita tidak bisa menghindari berbagai persoalan-persoalan, berbagai kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, kami sebagai DPR ini hadir di tengah masyarakat. Tentu, ya seperti yang Kakak Ansi bilang tadi, ya kami punya tugas untuk menyuarakan apa yang menjadi persoalan ya di masyarakat. Baik itu persoalan pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi, dan hari ini kita sedang berhadapan dengan masalah belalang, ini tidak bisa ditinggal diam. Perlu ada upaya percepatan. Makanya sejak kemarin ya, satu tahun yang lalu kami mendengar ini, ya tentu kami tidak tinggal diam, kami melakukan komunikasi. Saya memang tidak berada di Komisi 4, ya, yang membidangi pertanian, tapi kami punya teman-teman yang berada di sana, teman-teman fraksi Nasdem, ya, dan kebetulan juga Bapak Menteri Pertanian adalah teman kami dari Nasdem, ya. Ini akan kami bangun komunikasi, terus kami dorong menyampaikan aspirasi sehingga ada upaya-upaya yang dilakukan. Nah, terkait persoalan, ya ini saya agak percepat ya, mungkin karena waktu. Jadi mohon maaf tadi saya tidak menyapa Bapak Bupati Sumba Timur dan Bapak Bupati Sumba Tengah karena mungkin terlalu cepat selek waktu ya. Tapi saya sangat menghargai segala upaya yang telah dilakukan ya oleh kedua bupati untuk bagaimana mengantisipasi ya. Dan memang saya bisa merasakan kesedihan dari Bupati Sumba Timur ya. Apalagi kondisi dilanda dengan seroja ya. Kita menghadapi masalah COVID-19, ASF, pemangkasan anggaran di mana-mana. Ini menjadi persoalan di daerah ya. Apalagi dengan masa jabatan yang sangat pendek ya, ini memang kayaknya menjadi sebuah kesedihan dari pemerintah daerah, sehingga memang perlu ada dukungan dari pemerintah pusat ya. Ada dukungan dari pemerintah pusat ya, kita sangat senang karena memang NTT 2 ada dua tokoh terbaik, Kakak Ansi dan Kakak Julie Leskodat yang berada di Komisi 4. Tentu saya pikir kakak-kakak berdua ini akan melakukan upaya-upaya untuk mendorong mitra, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk bisa memberikan perhatian khusus. Dan terbukti ya, ada food estate, ada berbagai bantuan-bantuan yang sudah diberikan, digelontorkan, ada alat pertanian dan lain sebagainya untuk memberikan motivasi kepada sektor pertanian yang ada di Pulau Sumba. Dan saya pikir memang ini kan baru ya, untuk kami DPR ini kan baru 2 tahun yang masuk tahun ketiga, masih ada 3 tahun lagi kami akan terus mendorong ya. Walaupun saya tidak ada di Komisi 4, tapi sebagai anggota DPR yang mewakili Dapil NTT 2, kami akan bersuara lewat kawan-kawan kami yang berada di parlemen, baik itu kami mendorong kebijakan ya, baik itu mendorong anggaran, dan tentu pengawasan ini perlu, sehingga apa yang digelontorkan di daerah itu betul-betul bisa memberikan dampak dan manfaat bagi daerah. Nah, terkait dengan teknis pengendalian hama, saya pikir ahlinya sudah disampaikan oleh ahlinya tadi dari Kementerian Pertanian. Berbagai upaya yang dilakukan ya, dan memang saya sepakat juga tadi ya dari Pak Suwandi itu terkait dengan pengendalian PMT, karena memang ini cerita ya di Sumba Barat Daya beberapa waktu yang lalu itu belalangnya berulang-ulang gitu ya terjadi ya. Ternyata memang sistemnya ini belalang ini ya, mohon maaf ya, ketika dia mampir di satu tempat, di situ dia melakukan kawin. Setelah kawin bertelur dan melepaskan telur di situ. Nah, yang terlupakan telurnya itu tidak dimusnahkan juga ya, atau mungkin telurnya itu tertutup sehingga 2 minggu kemudian akan muncul lagi belalang. Nah, tadi upaya yang dilakukan lewat pengendalian PMT ya oleh Kementerian Pertanian itu saya sangat setuju. Namun ada juga berbagai dukungan seperti bantuan pestisida dan lain sebagainya. Saya pikir ini memang baik, tetapi dampaknya kurang bagus bagi tanaman di sekitarnya maupun hewan, karena pestisida itu akan berdampak buruk juga bagi lingkungan. Ya, mungkin dengan adanya diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, ya ini akan melahirkan cara-cara baru untuk bisa menyelesaikan persoalan yang ada, bagaimana pengendalian hama belalang. Dan mungkin yang terakhir juga ya, saya pikir saya sepakat dengan Kakak Ansi, kita tidak sebatas pada diskusi ya, kita harus melahirkan poin-poin penting dan ini memang harus dikawal ya, sehingga bukan hanya kita diskusi ya, tetapi ini dikawal. Hari ini kita punya Kakak Ansi dan juga nanti kami akan komunikasi dengan Kakak Julie, Kakak Sulaiman Hamzah yang dari Dapil Papua tapi orang NTT berada di Komisi 4 yang sangat juga perhatian dengan NTT, yaitu kami akan diskusikan sehingga betul-betul ada satu tindakan ya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang ya. Dan terakhir saya juga berharap ya, saya berharap juga kepada para bupati ya, mungkin
kita tidak berpikir bahwa belalang ini sebagai musibah, ya, tetapi mungkin ini sebagai salah satu cara untuk kita berpikir konsep yang lain, bagaimana kita menjaga ketahanan pangan masyarakat kita. Masyarakat tidak boleh miskin. Jadi kalau misalnya jagung yang diserang, mari kita tanam umbi-umbian yang lain. Kita kembali ke pola lama zaman dulu orang tua kita dulu, ya, mereka tidak pernah kelaparan. Mereka punya berbagai cara untuk bisa menjaga keluarga dan rumahnya tetap artinya tidak lapar, ya. Bahkan istilahnya dulu begini, ada istilah mandara. Orang bisa mandara, ya, untuk mengambil meminta makan kepada keluarga yang istilahnya panen. Nah, ini yang perlu didorong juga, ya, selain jagung mungkin umbi-umbian, sehingga dalam kondisi apapun masyarakat kita tidak kelaparan, ya, dalam kondisi apapun, apalagi sekarang kondisi virus, ya, COVID-19, ada ASF yang terjadi lagi. Nah, ini mungkin Kakak Ansi saya titip, ASF sekarang lagi berulang lagi, Kakak, ya, mungkin ada Ibu Ratu, ya. Ibu Ratu, kalau dari informasi yang disampaikan oleh kedua bupati, hama belalang ini sudah terjadi kurang lebih 2 tahun di Sumba. Saat ini mungkin berpindah-pindah. Tapi saya kira salah satu pihak yang cukup terdampak adalah para ibu hamil dan menyusui. Ya, kira-kira ibu sendiri memantau nggak ini dampak dari hama belalang terhadap mereka? Saya memantau, kebetulan saya juga terdampak gitu, karena saya juga petani, ya, saya punya kebun jagung, ya, dan itu mendapat serangan dari belalang, ya, dan juga mungkin tetangga-tetangga saya banyak yang terdampak. Nah, ini memang sangat menjadi persoalan, ya, menjadi persoalan bagi generasi kita, bagi anak-anak kita, apalagi sekarang kita tahu angka stunting sangat tinggi, ya. Kita itu akan kehilangan generasi kalau ini tidak mendapat perhatian penting, ya. Jadi angka stunting yang cukup tinggi ini sangat berdampak, ya, sehingga ya memang saya juga di Komisi 9 tidak tinggal diam, berbagai upaya kami lakukan, ya, dalam kondisi pandemi seperti ini, dalam kondisi masyarakat petani diserang oleh hama belalang, kami turun juga untuk melakukan advokasi kepada masyarakat, ya, memberikan perhatian, memberikan PMT makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, ya, sehingga ini tidak terlalu berdampak buruk bagi ibu hamil dan juga bagi generasi kita ke depan, ya. Jadi mungkin ini Lesti, ya, mungkin mohon maaf, saya memang harus memberikan apresiasi kepada Kakak Ansi, ya, dan juga Kementerian Pertanian atas segala upaya yang dilakukan. Terima kasih, ya, karena memang sekarang kita memang membutuhkan, ya, figur-figur yang mau berjuang tanpa syarat gitu untuk kepentingan wilayah kita, dan kita tidak bisa tinggal diam gitu, ya. Dan terima kasih Kakak Ansi buat perjuangannya untuk Pulau Sumba, ya. Oke, luar biasa, luar biasa. Terima kasih. Kita sebagai masyarakat tentu gembira bahwa baik anggota DPR maupun pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap masalah ini dan akan terus melakukan itu di hari-hari mendatang. Nah, di antara kita ini bergabung juga aktivis lingkungan hidup, aktivis kemanusiaan, juga aktivis Sumba, ya. Umbu Wulang. Umbu Wulang, apakah masih bergabung dengan kita, Umbu Wulang? Ada kakak. Oke, baik. Kami kasih kesempatan untuk merespon apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Ya, baik kakak. Terima kasih. Salam buat kita semua. Bapak Ansi, kakak Ibu Ratu, Bapak Bupati Sumba Timur dan Bapak Bupati Sumba Tengah, ya, dan kawan-kawan di IKBS. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, yang pertama yang saya mau sampaikan adalah satu, bahwa persoalan belalang di Pulau Sumba bukan sekadar persoalan teknis penyelenggaraan pengendalian hama terpadu sendiri semata, tapi ini soal political will dari pemimpin kita di Sumba, gitu, ya. Artinya persoalan belalang ini kan, kalau kita mau lihat etape sejarahnya, kan bukan 2019 sampai 2021 ini kan boomingnya atau dia di puncak gunung esnya. Tapi kalau kita mau lihat ini kan dari tahun 98, 99 sudah ada isu soal hama belalang. Kita masih SMA, rasa betul kita jatuh dari motor ketika naik motor karena belalang banyak sekali. Artinya ini persoalan lama, gitu, ya. Yang kedua, kita tahu bahwa dari tadi tidak dijelaskan, misalnya dari kementerian, belalang ini posisinya apa, gitu, ya. Apakah posisinya hama atau apa? Kalau posisinya hama, tentu kita akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem pertanian berkelanjutan, gitu, ya. Di mana di pasal 48 itu kan jelas ngomongin sistem pengelolaan
pengelolaan pertanian berbasis pada sistem pengelolaan hama ya secara terpadu. Kalau memang ini sebagai hama, maka rujukannya seharusnya itu, dan kita tahu di situ dia jelaskan bahwa itu menjadi tugas dari pemerintah pusat ya. Kata kunci pertamanya itu menjadi tugas dari pemerintah pusat dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kemudian dengan masyarakat dan masyarakat sipil lainnya. Saya hanya mengusulkan dua saja. Mungkin ini juga menjadi satu momentum mengelola Sumba itu berbasis pulau, tidak hanya berbasis pada ego kabupaten semata, tapi karena Sumba ini adalah satu kesatuan ekologis, maka saya mengusulkan misalnya misalnya ada perda bersama, ya semua bupati satu Sumba membuat perda bersama, karena itu juga diakomodir dalam undang-undang terkait dengan misalnya pelarangan untuk kepemilikan senapan angin dalam jangka pendek ini gitu. Di satu Sumba ini. Jadi semua yang punya senapan angin itu harus diserahkan ke negara gitu. Karena kondisinya darurat ini. Ini bukan kondisi yang biasa gitu. Artinya dalam kondisi yang darurat ini semua masyarakat yang memiliki senapan angin itu harus diserahkan ke negara dalam hal ini pemerintah daerah agar tumbuh kembang mata rantai atau tumbuh kembang predator alami dari belalang ini bisa kembali hidup seperti biasa atau normal. Yang kedua tentu saja juga berkoordinasi, karena kita tahu ini kan kita omong fair-fair aja lah. Kita mau jujur, kita ini kan anak kampung, tahu persis. Kalau polisi datang di kampung, tentara datang di kampung, kan kita yang fasilitasi juga kadang-kadang mereka pergi tembak-tembak di kampung. Di ini itu. Artinya juga itu kebiasaan-kebiasaan seperti itu juga harus dikendalikan gitu ya. Karena kita hormat berlebihan atau seperti apa, jadi kadang-kadang kita juga seringkali memfasilitasi orang-orang bersenjata untuk melakukan perburuan-perburuan di kampung-kampung kita gitu, baik berburu rusa kah atau lain sebagainya. Saya pikir itu juga saya omong saja terus terang gitu ya, apa yang menjadi soal di kampung-kampung kita. Yang terakhir mungkin yang saya mau sampaikan di kesempatan kali ini, terima kasih Bapak Ansilema dan Mbak Ibu Ratula yang sudah memperjuangkan proses-proses di Sumba. Kita tahu bahwa sampai hari ini Bapak Ansilema dan Ibu Ratula, sekarang kita itu belum punya misalnya kertas posisi ekosistem di Sumba. Kita tidak tahu ekosistem sampai hari ini. Semua penelitian misalnya para akademisi di UGM itu mengatakan Sumba itu 80% itu ekosistem kars. Ekosistem kars. Kita tanya di pemerintah daerah, di dinas-dinas terkait, kita tanya apa itu kars, mereka tahu. Gitu. Artinya kita tidak mengenali sendiri apa yang Tuhan kasih di atas tanah kita gitu. Ekosistem kars ini juga berdampak pada hama tadi ini. Misalnya tadi kan banyak hama yang ada di rongga-rongga gitu. Karena memang tanah di Sumba memang banyak adalah rongga karena dia ekosistem kars gitu. Menurut saya mungkin didorong juga Bapak Ansilema misalnya untuk menetapkan misalnya Sumba itu sebagai kawasan esensial kars karena dia mendapat perlindungan khusus nanti dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kalau Sumba ditetapkan sebagai ekosistem esensial kars. Karena itulah kenapa Sumba itu jarang pohonnya tapi airnya melimpah karena memang Tuhan sudah berkati Sumba itu dengan ekosistem kars. Itulah kenapa pohon di Sumba sedikit tapi air dari lubang-lubang seperti contoh Waikelo Sawah itu kan ekosistem kars dan kami tahu bahwa perlindungan ekosistem kars itu butuh kebijakan dari tingkat pusat. Itu kakak-kakak di IKBS hormat, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Salam juang buat kita semua. Terima kasih. Saya harap kita semua masih setia. Terima kasih. Saya berharap kita semua masih setia mengikuti webinar ini karena begitu menarik dinamika yang ada di balik cerita soal hama belalang ini. Dan di layar saya sudah ada sejumlah penonton atau pemirsa yang ingin juga memberi respon. Saya melihat di sini angkat tangan Pak Gerson Jurumana. Pak Gerson Jurumana, apakah sedang bergabung? Ya, kami persilakan Pak Gerson. Siap. Ya. Terima kasih Pak Areda untuk kesempatan. Kepada Bupati Sumba Timur, Sumba Tengah, Kakak Ansi, ya Kakak Ratu, dan Pak Dirjen, ya semua teman-teman yang terlibat di kegiatan ini, mohon izin memperhatikan apa yang disampaikan tadi Bapak Bupati dari Sumba Timur, Sumba Tengah, Pak Dirjen. Kira untuk kasus Sumba ini persoalan ekologis. Ini kata kuncinya. Apapun yang terjadi saat ini, termasuk hama belalang, itu bagian dari peringatan secara ekologis.
Ini yang menjadi perhatian kita. Nah, kenapa ekologis? Ternyata faktor ekologis ini hasil dari konstruksi budaya, sosial budaya orang Sumba, ya. Contohnya begini, ya. Orang Sumba kita, ya, saya orang Sumba, sangat senang dengan membakar padang, membakar lahan. Ya. Nah, upaya-upaya pembakaran lahan ini kan kita lakukan untuk menghidupi puluhan ternak atau ratusan ternak. Tetapi setiap terjadi kebakaran, ada jutaan hidupan lain yang ikut mati. Ya, baik dari tingkat telur sampai pada yang paling besar. Itu yang merupakan bagian penting dari ekosistem Pulau Sumba. Dan ini yang saat ini saya lihat bahwa ini yang terjadi. Sehingga apa implikasinya? Saya berharap ya Pemda 4 Bupati di Sumba, Pulau Sumba itu bisa membuat satu peraturan daerah bersama tentang mengatur kebakaran. Ya. Ini kata kuncinya. Sumba itu di 2019-2018 itu salah satu ya titik spot kebakaran tertinggi di Indonesia. Nah, ini kan akan berimplikasi luas, bukan saja pada hama, penyakit, tetapi juga pada keseimbangan hidrologi Pulau Sumba. Kita membangun bendungan banyak. Jadi Pak Jurumana mungkin konkretnya saja usul Anda untuk pemerintah apa nih? Ya, usul saya satu ya. Kalau bisa Bapak Bupati berempat di Pulau Sumba bisa memperhatikan ada perda bersama yang melarang masyarakat kita membakar padang. Ya, karena upaya kebiasaan membakar padang ini sudah mendarah daging. Dan itu berdampak luas secara ekologis. Yang kedua, Pak, ya. Berkaitan dengan ketahanan pangan di Pulau Sumba, ya. Tolong diperhatikan ya model agroforestry lokal setempat di Pulau Sumba yang selama ini sustain selama sekian puluh tahun atau bahkan ratusan tahun terbukti menjadi sumber penghidupan masyarakat lokal. Contohnya Kaliwu di Pulau Sumba. Ya. Kaliwu itu sudah terbukti ratusan tahun, puluhan tahun memberikan sumber penghidupan buat masyarakat. Kalau food estate memang bagus. Kaliwu, kalau Sumba Barat Daya, Kaliwo, ya, terminologinya agak berbeda beberapa lokasi. Iya, tapi itu apa Pak itu? Sistem usaha tani lahan kering yang berbasis multispesies tanaman, dan itu cukup tinggi di Pulau Sumba. Kalau kita lihat sepanjang kita ke Sumba Barat Daya, sepanjang kiri kanan jalan itu kan Kaliwo. Ada tanaman kehutanannya, tanaman buah-buahannya, tanaman pangannya, macam-macam. Ini kan sistem pertanian yang paling unggul untuk Sumba. Kalau food estate ini kan belum teruji. Ini baru 1-2 tahun. Pak. Ya. Pak Gerson, kami sudah tangkap pesan Anda. Tentu sudah dicatat oleh para bupati. Kita mau beri kesempatan kepada wartawan Kompas kelihatannya ya, Pati Herin dari Kupang. Silakan Pak Pati Herin. Oke, selamat malam Pak Moderator dan semua pembicara. Saya langsung saja. Saya penasaran dengan kondisi di lapangan saat ini, Bang. Kalau ada petani yang hadir dalam forum ini, bolehlah mereka diberi kesempatan untuk menceritakan. Jangan sampai fakta yang terjadi di lapangan tidak sempat kita bahas pada malam ini. Itu saja, Bung Moderator. Makasih. Oke, saya kira kalau ada petani yang malam ini ikut bergabung, bisa menghidupkan mikrofonnya dan silakan bicara. Ada petani yang bersama kita? Saya kira Pak Bupati mereka ini juga sejatinya adalah petani. Kita semua ini petani sebenarnya. Ya. Betul, sudah mau. Iya. Jadi ini begini Bang Hansi. Begini Bang Hansi kan kadang-kadang di lapangan kita media kadang kita bertemu dengan petani juga dengan pejabat, tapi laporan-laporan dari bawah itu kan kadang juga tidak sampai ke atas Bang, karena kan masih ada prosedur yang entahlah apakah lewat penyuluh yang tidak sampai ke atas atau banyak persoalan gitu Bang. Jadi saya penasaran saja sih seperti apa kondisi di lapangan yang dalami petani. Abang kan pasti lebih paham lah. Oke, boleh. Kalau ada petani silakan. Oke, baik. Saya kira di sini ada Pak Largus ya. Pak Largus. Saya dulu boleh Pak Moderator. Pak Largus. Sebentar Pak Yos. Pak Largus. Siap. Bapak petani nggak ini? Ya, saya orang lapangan. Jadi dari desa ke desa saya.
Nah ini mantap nih. Gambaran Mantap ya. Silakan Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak. Selamat malam Bapak Bupati Sumba Timur dan Bapak Bupati Sumba Tengah, dua anggota DPR RI, Pak Ansi dengan Ibu Ratu. Terima kasih banyak momen ini. Yang pertama, hal yang kami temukan di lapangan, ada cara-cara simpel yang dilakukan oleh para petani kita. Yang pertama, yang kami lihat itu adalah mereka membunyikan barang-barang bekas untuk mengusir belalang. Tapi sebentar dia datang lagi. Nah, ini cara-cara yang diketahui oleh masyarakat sendiri dan mereka lakukan. Ya, tinggal kita yang ahli dengan pemberantasan atau pembasmi hama ini, apakah ini efektif atau tidak. Sejauh pengamatan kami, yang kami lihat itu bahwa itu tidak efektif. Yang kedua, kami perlu mengusulkan begini. Kita perlu melakukan identifikasi secara detail tentang kearifan lokal kita yang ada di Pulau Sumba. Kearifan lokal itu misalnya kita di Sumba punya budaya untuk mengusir hal-hal negatif yang membahayakan hidup orang banyak. Mungkin ada cara-cara atau seremonial adat yang bisa mengusir hal-hal yang jahat. Apakah itu hama, apakah itu virus. Kita coba gali hal-hal seperti itu, kita identifikasi. Kalau itu ada, itu kita harus lakukan edukasi secara menyeluruh. Kalau tadi Bapak Bupati Sumba Timur menyatakan upaya secara sistematis yang melibatkan seluruh pihak, saya kira hal ini kita perlu lakukan. Sambil kita menghindari sejauh mungkin sikap yang sifatnya pasrah. Ini kehendak Tuhan lah, apalah segala macam. Ya, Tuhan memberikan kita tenaga dan segala macam kan untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi. Ketiga, usulan kami itu adalah kita juga perlu mengidentifikasi pestisida lokal. Saya mendapatkan pengetahuan sedikit dari teman-teman yang punya keahlian di bidang itu adalah beberapa tumbuhan-tumbuhan lokal itu ternyata memang bisa menghasilkan pestisida dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Misalnya saya angkat contoh, buah nimba itu ternyata memiliki kandungan pestisida yang cukup tinggi. Caranya simpel ternyata. Rendam buahnya, ambil airnya, lalu semprot. Nah, kita sekarang ini punya cukup banyak sumber daya. Salah satunya tadi seperti Bapak Dirjen bilang bahwa hampir semua desa di Sumba Timur ini, di Pulau Sumba ini sudah punya alat-alat semprot. Ini adalah sumber daya yang kita miliki plus dengan sumber daya lokal yang ada. Nah, kalau misalnya hasil identifikasi ini kita temukan, saya rasa ini salah satu cara yang kita bisa lakukan secara terus-menerus oleh masyarakat. Ya, tidak harus kita semua masalah ini berada pada pemerintah. Kita coba lakukan dengan kekuatan yang ada pada lingkungan sekitar kita supaya ramah lingkungan. Kalau pestisida Oke, Pak Largus, terima kasih. Saya kira kita sudah tangkap pesan Bapak. Juga termasuk soal pestisida lokal tadi yang sudah Bapak sebutkan. Ya, itu semoga saja. ini nanti diperhatikan oleh Dinas Pertanian. Kita mau lanjut ke yang lain, Pak ya. Di sini ada Pak Yos Billy dari IKBS, pengurus IKBS. Kami persilakan Pak Yos Billy. Terima kasih, moderator. Pak Ansi, Bapak Bupati Sumba Timur, Sumba Tengah, Ibu Ratu, dan seluruh saudara-saudari yang saya hormati. Ya, dua hal saja. Yang pertama untuk Pak Dirjen sedikit klarifikasi. Untuk di desa itu, kebetulan saya di Kementerian Desa. Jadi dana itu bukan dana BUMDes, Pak Dirjen. Itu menyalahi aturan. Yang benar mungkin dana desa mungkin, Pak. Karena BUMDes itu orientasinya untuk bisnis profit di desa. Jadi tidak bisa digunakan untuk penanganan bencana. Itu kalau ada Bapak Kepala Desa yang dengar nanti bisa keliru, Pak Dirjen. Oh, nah itu salah. Yang benar mungkin di dana desa bukan dana BUMDes. Itu yang pertama. Yang kedua, menyambung usulan Pak Ansi tadi, saya pikir IKBS juga sangat siap untuk bisa bersama Pak Dirjen. Kalau seandainya 1-2 tahun ke depan dirumuskan semacam panduan penanganan hama belalang. Itu biasa di kementerian itu ada semacam itu, sehingga baik yang berbasis lokal maupun berdasarkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Saya pikir dengan dukungan Pak Ansi, Ibu Ratu di DPR, kemudian IKBS juga sangat punya banyak kader yang bisa terlibat untuk ikut mendiskusikan panduan itu, Pak Dirjen, sehingga peran masyarakat juga betul, tidak hanya
diserahkan kepada kedua Bapak Bupati yang hadir pada saat ini, tapi semua unsur terlibat. Itu aja Pak Moderator, terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Yos, saya kira cukup jelas dan juga menyatakan bahwa IKBS siap bekerja sama dengan Kementerian Pertanian maupun dengan Pemda di Sumba untuk kita terus berupaya untuk mengatasi hama belalang ya. Saya berharap kedua bupati kita masih terus bersama kita ini, Bupati Sumba Tengah dan Bupati Sumba Timur. Tadi di dalam diskusi yang sempat berjalan, kita misalnya dari Bupati Sumba Timur minta supaya ada peningkatan anggaran untuk penanganan hama ini ya, atau virus babi juga. Mungkin Pak Bupati Sumba Timur bisa cerita lebih jelas ya, kira-kira apa nih dampak yang Bapak lihat cukup nyata di masyarakat dan karena itu butuh tambahan anggaran, Pak. Kami persilakan. Ya, terima kasih moderator. Pertama bahwa pembicara-pembicara sebelumnya saya pikir sudah mengerucut pada kesimpulan atau tindak lanjut nantinya. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan bahwa persoalan belalang bukan persoalan pribadi atau persoalan Kabupaten Ansih dalam hal ini, Kabupaten Sumbar, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan seterusnya. Dalam kerangka sistem ini menjadi persoalan Republik, walaupun dalam tanda petik kita hanya 4 kabupaten. Oleh karena itu, kita kalau khusus di Sumba Timur sudah pasti itu gagal, sudah pasti, dan berpotensi untuk terjadinya krisis. Dalam posisi krisis ini, tentu pemerintah Kabupaten Sumba Timur tidak tinggal diam. Pasti kita akan melakukan apapun yang harus kita lakukan pemerintah supaya masyarakatnya tidak menjadi korban. Tetapi betapapun kita sudah mengupayakan, ya dalam keterbatasan sebagaimana saya sampaikan di persoalan yang begitu banyak, dengan luasan areal yang terdampak ini begitu masif, luas, memang agak sulit. Oleh karena itu saya minta tadi, pemerintah pusat harus mengambil bagian secara serius untuk kita menyelesaikan ini. Itu dalam jangka yang menengah dan jangka panjang, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Suwandi dan beberapa kawan tadi, kita harus duduk bersama bupati, duduk bersama untuk berbagai hal yang khusus, katakanlah sekarang belalang. Kita harus menyatakan bahwa bebas senapan angin, bebas jaring, bebas jirat, gitu. Sebab kalau hanya bebas senapan angin yang kita mau lakukan, katakanlah di Sumba Timur, kalau di Sumba Tengah tidak lakukan, Sumba Barat dan Sumba Daya tidak lakukan, sama aja, tidak guna. Karena dia sangat mobile. Kalau dia terancam di Sumba Timur, dia ke Sumba Tengah dia ke Sumba Barat, dan seterusnya. Oleh karena itu, saya sampaikan konkretnya bahwa duduk bersama itu menjadi bagian. Bakar Padang juga seperti disampaikan oleh Pak Jurumana, saya pikir itu kita harus duduk bersama. Ya, duduk bersama. Yang berikut, yang berkaitan dengan sinergitas itu antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, tentu sebagaimana yang disampaikan Om Wulang tadi itu, bahwa kita harus tahu kewenangan kita masing-masing seperti apa. Dari kewenangan itu akan mengerucut pada ikutannya itu. Ikutannya pada tugas pokok dan tanggung jawab yang diikuti juga dengan kewenangan itu sendiri. Yang berikut bahwa saya pikir nanti buat tim kecil, dia tidak berhenti di sini saya kita untuk webinar, ya kita harus duduk lagi bersama dengan instansi teknis, katakanlah bupati dengan kepala dinasnya, dengan stakeholder lainnya yang bersinggungan dengan ini, karena kalau kita bicara belalang bukan hanya bicara ini pertanian, bukan bicara ekonomi, bicara tentang pendidikan, bicara tentang kesehatan dan berbagai hal lainnya, karena dampaknya begitu luas gitu loh. Ya, karena tentunya katakanlah di Sumba Tengah tidak ada persoalan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan misalnya, atau di Sumba Barat. Tapi fakta berbicara hari ini, Sumba Timur dan Sumba Tengah salah satu kabupaten yang dikategorikan kemiskinan ekstrimnya cukup tinggi.
ya dari 22 kabupaten kota di NTT ini. Jadi saya pikir itu, Bupati kita harus duduk bersama. Kalau Bupati mau duduk bersama, karena kita selevel ini, ya kalau saya sih sebagai yang paling junior, siap saja dipanggil oleh yang senior. Tapi adakah senior juga komitmennya untuk ini sekali-sekali dipanggil juga oleh Bupati Sumba Timur, ini juga menjadi persoalan. Karena kita ini ya tahulah seperti itu. Kalau saya setiap hari kalau panggil, oke, pi Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Raya siap untuk kita duduk bersama dengan peserta jadwal. Terima kasih. Luar biasa Pak Bupati. Saya kira saripati yang sudah disampaikan oleh Bupati Sumba Timur tadi kita tangkap bersama dengan baik ya. Dan saya tidak tahu apakah kalau Bupati Sumba Tengah Pak Paulus diajak berkoordinasi oleh tiga bupati lainnya, apakah akan dengan senang hati terlibat atau bagaimana? Silakan Pak, sekalian dielaborasi dengan berbagai respon yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber maupun para penanggap. Kami persilakan Pak Paulus. Kalau 4 bupati tidak perlu dilakukan lagi untuk ngomong Sumba, pasti berkoordinasi. Kapan dan di mana setiap saat dan siang. Saya kira Bapak Bupati Sumba Timur, Bapak Bupati Sumba Barat, Bapak Bupati Sumba Barat sangat welcome, sangat bersaudara. Antara lain kaitan dengan pembangunan Sumba untuk dana hibah itu kan dulu bersama untuk 2023-2024. Apalagi masalah belalang Pak, tidak masalah. Mau hari ini pun juga kami siap, tidak masalah bagi kami. Saya kira kami selesai semua. Yang kedua, yang kami harapkan tadi ini luar biasa Bapak, langsung dengan Pak Silema, Bapak Silema dengan Bapak Dirjen itu sudah luar biasa. Yang saya ikuti betul tadi kaitan dengan Bapak Silema, langsung RKRL-nya, rencana kerja tindak lanjut itu yang utama Bapak. Itu kaitan dengan kebijakan sudah berbicara, kaitan teknis Kementerian Pertanian sudah bicara, soal teknis untuk gambar kabupaten. Saya kira hasil ini, rumusan ini harus dituangkan dalam RKTL seperti yang Bapak Silema. Nanti bicara mengenai kaitan senapan angin, itu merupakan rumusan rekomendasi daripada Bima ini. Saya kembalikan, terima kasih. Salam Sumba. Malam. Pak Bupati, Pak Paulus, jangan ini dulu. Kami mau tanya nih soal food estate, kira-kira sejauh mana nih keberhasilannya? Soalnya kita dengar juga katanya kena serangan hama belalang juga nih. Mungkin bisa diinformasikan sedikit buat kami yang jauh dari Sumba Tengah. Oke, baik, terima kasih Bapak Moderator. Kaitan food estate itu ada 10.000 hektar. Untuk sawah itu 4.000, 5.400. Sedangkan jagung itu ada 4.600. Jadi 10.000 hektar. Sesuai data yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk padi yang terkena hama itu baru 48 hektar, 48,55 hektar. Sedangkan jagung dari 4.600 itu yang terkena hama hanya 439,12 hektar, hanya belum mencapai 500. Kalau 10.000 ini totalnya yang terkena hama padi dan jagung itu baru 487,67 hektar. Ini kondisi yang realnya sekarang. Sehingga dampak hama belalang pada food estate sesungguhnya tidak terlalu begitu berdampak. Kenapa demikian? Kondisi sekarang ini di Sumba Tengah itu, kalau Sumba itu hujan lebat, sehingga belalang takut pada hujan Bapak. Yang terkena hama pada umumnya itu di daerah Pantura, karena panas dinginnya, curah hujannya sedikit, panasnya tinggi, dan hanya yang hijau hanya ini padi dan jagung itu yang juga menjadi kendala. Bagi kami food estate itu yang sekarang ini yang kami ambil 2 tahun, biasanya orang Sumba Tengah itu habis kerja padi, tanam jagung, tanam padi itu sampai dengan Maret. Tapi kondisi sekarang ini kami sudah selesai tanam pada bulan Januari dan pengelolaan itu dengan 31 Desember. Sehingga hampir pasti gagal tanam
dan gagal panen hampir tidak terjadi di Sumba Tengah untuk sementara sekarang ini. Kaitan dengan belalang, memang kami akan berjaga-jaga, antara lain kami melaksanakan penyemprotan pada malam hari. Itu kami siap selalu. Maka ini kaitan dengan food estate, ada yang masih melakukan food estate Sumba Tengah, mari datang sama-sama, kita duduk sama-sama, diskusi sama-sama kaitan dengan food estate. Dan hampir pasti food estate sesuai kebijakan dari Bapak Menteri Pertanian itu akan berkelanjutan pada 2023-2024. Kenapa demikian? Jangan kita melihat ketahanan pangannya, tetapi ada 34% orang miskin di situ, Bapak. Maka sementara sekarang kita perjuangkan kaitan dengan bendungan, kaitan dengan umum besar, yang 2-3 hari ke depan itu akan paparkan di Bappenas. Saya kira kait PTC sangat berhasil, Bapak. Nanti datang di Sumba Tengah akan diskusi lebih baik. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih Pak Bupati, benar-benar memberi optimisme ya untuk kita semua. Di tengah kita ada juga ini penyuluh pertanian Pak Muslihin, mungkin bisa memberikan 1-2 informasi yang berguna untuk kita sesuai pantauan Bapak di lapangan. Silakan, kami persilakan Pak Muslihin. Halo Pak Muslihin. Ini bagaimana kalau begitu? Berarti dia mute semua dari sana ya? Halo Pak Muslihin. Tolong host aktifkan. Pak Muslihin tolong dihidupkan itu speakernya Pak. Sudah hidup, tapi tidak keras suaranya. Iya, tidak kedengaran ya. Di layar saya masih mikrofonnya masih mati nih, Pak Muslihin. Oh, silakan. Mikrofonnya masih mati itu. Coba. Ya, silakan Pak Muslihin. Terima kasih Bapak. Di Sumba Timur kami Dinas Pertanian sudah melibatkan kelompok tani dan kelompok regu pengendalian hama terpadu secara kabupaten. Di tingkat desa, regu pengendali tingkat desa dan BPP berkecamatan, Bapak, sudah terlibat langsung dalam pengendalian belalang ini. Tapi mereka ini telah mengendalikan dengan pestisida yang terus-menerus, yaitu pestisida Kompidor dan Narmabas. Resikonya yang kita khawatirkan menyebabkan resistensi, regensi, ledakan hama, sekunder, kematian musuh alami, dan jasad bukan sasaran, keracunan, masalah residu, dan pencemaran lingkungan. Kita kembali sekarang kepada konsep pengendalian hama terpadu. Kita kembalikan bahwa pengendalian hama menggunakan salah satu yang diharapkan zat pemandul atau sterilan atau zat penghambat tumbuh secara kimiawi, Pak. Dan di Dinas Pertanian sudah lakukan itu secara terpadu. Nah, sekarang kita koordinasikan dengan Kementerian Pertanian di bidang Dirjen Tanaman Pangan, khususnya bidang hama penyakit, sehingga bisa dilaksanakan lebih terpadu. Mungkin ini saran dari Sumba Timur. Kami penyuluh di Sumba Timur semua terlibat, Bapak, dari kabupaten sampai kecamatan. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi dari Pak Muslihin kita sendiri mendengar bersama-sama bahwa pestisida Komdifor dan Darmabas ya, kalau tidak salah begitu, itu ternyata memiliki efek samping yang cukup mengganggu, matinya musuh alami, terus hewan-hewan sasaran pun yang bukan sasaran ikut mati, terjadi pencemaran lingkungan. Nah, ini mungkin tentu akan menjadi perhatian juga dari pemerintah untuk mencari model yang lebih tepat. Ya, selanjutnya mungkin Pak Ansilema masih ada yang ingin ditambahkan, kami persilakan.
Ya, Saudara Moderator, terima kasih. Saya kira sudah cukup komprehensif diskusi kita. Multi perspektif sudah kita dengar. Saya menggarisbawahi yang pertama supaya kita tidak terlalu bertele-tele. Yang pertama, RKTL itu harus konkret. Menjadi kerja kita bersama. Ini kerja besar. Yang kedua, pendekatan ini harus sistematis dan komprehensif melahirkan solusi. Karena itu, kita perlu mulai menginventarisir para ahli yang betul-betul memahami tentang bagaimana menangani hama belalang ini. Secara khusus saya menggarisbawahi bahwa pendekatannya harus berperspektif ekologis. Perlakuan kita terhadap alam akan mengembalikan alam memperlakukan kita sebagaimana mestinya. Saya konkret, tadi Bupati Sumba Timur juga Bupati Sumba Tengah sudah punya kesamaan pandangan tentang upaya pencegahan di hulu. Misalnya dengan melucuti semua alat-alat yang bisa mengganggu keseimbangan ekologis. Dan itu dibahasakan dalam bentuk peraturan daerah tingkat kabupaten di seluruh Pulau Sumba. Ini bagian dari pembangunan berperspektif ekologis saya kira. Ya, dan kenapa kita duduk bersama melibatkan para decision maker? Karena memang para decision maker inilah yang bisa menghasilkan kebijakan untuk bisa membantu menuntaskan persoalan ini. Saya kira juga para ahli, saya baru saja membaca sedikit, itu ada disertasi dari UGM, ditulis oleh Saudara Nicholas Nick, ya, khusus mengkaji tentang belalang kumbara ini. Dengan berbagai macam pendekatan, mungkin beliau juga perlu diajak untuk didengarkan. Saya setuju dengan pendekatan berbasis ekologis yang tidak melulu menggunakan pestisida, bahan-bahan kimia, karena juga bisa merusak tanah, tanaman, dan juga musuh alami yang ada. Saya terus terang juga kembali menggarisbawahi tentang pentingnya membangun pertanian berkelanjutan. Saya kira itu kata-kata kunci, ya. Selebihnya mungkin moderator kita sudah bisa menyimpulkan ini, ya. Kita sudah bisa menyimpulkan karena semuanya sudah perspektifnya saya kira sudah cukup komprehensif tadi. Kalau toh perlu ditambahkan lagi, paling mungkin nanti ada FGD yang lebih membumi dan lebih tajam lagi, melibatkan multi stakeholder, tetapi setelah itu harus ada langkah konkret. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Ansi, ya. Tapi kami punya Sri Kandi, kami juga pengen dengar dari Sri Kandi kami ini. Ibu Ratu kami persilakan. Ya, baik moderator, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih buat diskusi kita yang sangat baik hari ini ya. Mungkin saya tidak mengulas lagi terkait semua yang sudah disampaikan, tinggal dibuat poin-poinnya ya untuk dirumuskan rencana tindak lanjut. Berikutnya tadi ada sedikit masukan dari Kakak Umbulang ya, tadi terkait dengan Sumba sebagai ekosistem esensial ya. Nah ini memang ini menjadi salah satu aspirasi juga ya. Jadi saya pikir mungkin Kakak Umbu ya nanti saya akan pulang ke Sumba ini 1-2 hari kita bisa bertemu untuk kita diskusikan ya, karena itu terkait dengan mendorong kebijakan di tingkat pusat lewat Kementerian Lingkungan Hidup ya. Mungkin ini ada salah satu solusi yang bisa kita lakukan ke depan ya. Jadi ini mungkin catatan penting saya, dan sekali lagi ya saya apresiasi kepada semua yang sudah menginisiasi ini. Ini langkah pertama kita membangun diskusi ya. Saya pikir ada poin-poin penting ke depan juga, mungkin ada hal-hal yang krusial bisa kita diskusikan lebih baik lagi ya untuk kebaikan NTT, kebaikan Sumba ya, dan juga kebaikan kita bersama. Panitia saya apresiasi ya, dan juga kepada Kakak Ansi, terima kasih ya untuk sama-sama kita berjuang Kakak ya untuk kepentingan NTT, kepentingan Sumba, apalagi memang kondisi saat ini memang karena banyak sekali refocusing anggaran, daerah menjadi tidak berdaya ya. Tentu Kakak juga di Komisi 4 akan bisa mendorong lewat anggaran-anggaran dan banyak program yang kita bisa sama-sama untuk kita dorong ke NTT ya, dan khususnya ke Sumba. Ya, baik. Oke, baik Ibu Ratu, terima kasih. Tadi Bupati Sumba Timur kami persilakan Pak Kris. Ya, Pak Kris. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Ansi, Ibu Ratu, kita punya pemahaman yang sama bahwa sesungguhnya ini harus menjadi bagian dari komitmen dan kekonsistenan kita untuk menyelesaikan persoalan ini.
Tetapi khusus di Sumba Timur ingin saya sampaikan ke Ansi, ke Ratu Ula, bahwa dalam dimensi yang begitu krusial hari ini harus ada pendekatan juga yang bisa menyelesaikan berbagai hal tersebut. Konkretnya begini, di Sumba Timur dari 2021 sudah diusulkan untuk 3.000 hektar food estate, tapi 2022 yang dapat belu. Ya kita sekarang usul lagi. Jadi saya berharap bahwa Pak Ansi, Pak Dirjen, Ibu Ratu Ula yang mewakili kami di sana, tolong berjuang supaya Sumba Timur pun mendapat ini. Dengan cara ini saya pikir memungkinkan kita bisa agak keluar dari berbagai hal yang akibat dari belalang tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita masuk pada kesimpulan, saya mau baca dulu nih beberapa komentar di chat ini, ya. Pak Moderator minta tolong sampaikan kepada Dirjen, minta dicarikan pasar untuk produk olahan belalang. Ya, jadi belalang bukan hanya menjadi hama, tapi bisa juga menjadi komoditas ya untuk diperdagangkan. Ini harapan untuk tentu untuk bukan hanya kepada Dirjen ya, tapi ya pemerintah. Selamat malam Pak Moderator, mau bertanya untuk Pak Bupati Sumba Tengah maupun Sumba Timur, terlepas dari upaya membasmi hama belalang, langkah konkret apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah terhadap masyarakat, khususnya 3 desa di Tabanas, Tanah Banas yang mengalami bencana belalang ini? Mungkin singkat bisa dijawab Pak Bupati Sumba Tengah. Itu sudah pasti dengan bantuan beras, kami sudah siap untuk bansosnya. Sedangkan usaha lain adalah kaitan dengan sekarang yang kami koordinasikan dengan Bapak Dirjen tadi, bahwa kami akan tanam kaitan dengan sorghum. Dan belalang itu di Tanah Panas itu, Tanah Panas Selatan jagungnya masih baik. Yang sama sekali tidak jadi itu di Tanah Panas Barat dengan Tanah Panas Induk. Tanah Panas Selatan masih cukup baik. Tapi solusinya adalah memberikan bantuan beras untuk mereka, dan sekaligus kita rencanakan untuk tanam kedua kaitan dengan sorghum. Saya kira itu Bapak Lurah, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasan singkatnya. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengikuti kurang lebih saya kira hampir 2 jam diskusi kita ini, kita sampai pada kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa penanganan hama belalang dan mungkin hama-hama lain juga yang akan terjadi ke depan diharapkan lebih menggunakan pendekatan ekologis, sehingga jangan sampai penanganan hama ini justru memusnahkan ekologis yang lain, sehingga justru membuat penanganannya menjadi tidak terkendali. Dan untuk itu Dirjen Tanaman Pangan saya kira sudah mengantisipasinya dengan saat ini melakukan penelitian bagaimana menggunakan predator alami maupun bakteri alami untuk mengendalikan hama belalang di Sumba. Dan hama belalang ini seperti ditegaskan oleh beberapa narasumber tadi, jangan kita lihat sebagai bencana, tetapi ini adalah kesempatan bagi kita untuk lebih mengetahui seluk-beluk tentang belalang dan meningkatkan pengetahuan kita tentang hama ini sendiri. Yang berikutnya adalah dibutuhkan kerja yang konkret, yang lebih terarah dan lebih terpadu agar penanganan hama belalang ini tidak hanya berhenti pada diskusi-diskusi seperti ini, tapi ada tindak lanjut yang akan dilakukan sehingga 2-3 tahun ke depan mungkin cerita soal penanganan hama belalang ini akan jauh lebih mengasikkan daripada yang kita hadapi saat-saat ini. Di sisi lain, kita harus memberi apresiasi kepada orang-orang Sumba bahwa mereka bisa terus survive di tengah situasi yang tidak mudah. Kita menghadapi hama belalang, kita menghadapi seroja, dan pada saat yang sama kita juga menghadapi pandemi corona. Ketahanan ini terjadi tentu karena masyarakat berperan aktif
dan juga pemerintah memberi banyak perhatiannya untuk membantu masyarakat. Seperti tadi Bupati Sumba Tengah bersedia tidur 3 malam di desa atau di kecamatan untuk bersama-sama masyarakat menghadapi hama belalang ini. Mungkin saya tidak terlalu pandai untuk membuat kesimpulan terhadap diskusi kita hari ini, tapi saya kira setiap kita yang mendengar tentu mendapat saripati dari apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Di akhir dari webinar kita ini, saya terinspirasi kalau IKBS sering mengungkapkan salam satu Sumba. Kelihatannya dalam diskusi ini juga salam itu menjadi semakin nyata. Bupati Sumba Timur mengatakan 3 bupati lainnya atau 4 bupati Sumba, kita harus duduk bersama, kita harus bicara bersama, kita harus cari solusi bersama untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Sumba. Bupati Sumba Timur juga mengatakan Sumba Timur begitu luas, berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Sumba. Pak Bupati, mungkin ini saatnya Sumba Timur harus dimekarkan, Pak, supaya lebih banyak orang bisa mengurusnya, lebih banyak dana bisa dicurahkan, ya, sehingga Bapak tidak capek mengurusnya sendiri gitu. Ya, mungkin ini kita bekerja bersama-sama, berusaha bersama-sama, dan IKBS akan selalu berada bersama para masyarakat di Sumba, pemerintah daerah di Sumba, untuk mewujudkan Sumba yang lebih baik dengan tagline Salam Satu Sumba menuju Provinsi Sumba. Pak Ansi senyumnya makin mantap. Kepala. Ya, saya Kepala kira itu. Oke, baik. Saya kira mungkin dari saya moderator seperti itu kesimpulan dan kata akhir yang bisa saya sampaikan. Dan pada kesempatan ini, izin Sekretaris Balesti, ya boleh silakan. saya sampaikan informasi sedikit. Ya. Baik, terima kasih. Jadi terkait komitmen kami mendukung Pulau Sumba untuk ada sinergi dengan pemerintah pusat. Jadi tahun lalu saya bersama Bupati Sumba Barat, Pak John Dade, kami mengundang Menteri Bappenas. Ya, jadi Menteri Bappenas turun ke Sumba dan diundanglah 4 bupati untuk duduk bersama di Kabupaten Sumba Barat, ya, untuk melakukan sinkronisasi program dari kabupaten dengan pemerintah pusat, sehingga mungkin tahun-tahun ke depan akan banyak perhatian pemerintah pusat kepada daerah, ya, karena Menteri Bappenas sudah turun sendiri, ya, untuk berbicara dengan 4 bupati, dan itu saya bersama dengan Bupati Sumba Barat yang menginisiasi pertemuan itu di Kabupaten Sumba Barat. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ratu. Saya jika satu di menit boleh, Pak Seles. Maaf Pak Yos, ini kita sudah sampai pada akhir, jadi mohon izin Pak Yos ya, terima kasih. Jadi Ibu Ratu, ya kita berharap di 2024 mungkin ada 1-2 lagi wakil dari Sumba seperti Ibu, Sumba akan lebih maju lagi. Ya, sebelum kami menutup webinar kita pada malam hari ini, kami persilakan Ketua Umum IKBS untuk merespon dan memberi tanggapan terhadap apa yang sudah kita bicarakan hampir 2 jam ini. Pak Hermanus Dona, kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dan khususnya kedua bupati kita yang tercinta, Bupati Sumba Tengah, Bupati Sumba Timur, anggota DPR RI, Pak Ansi Lema, Ibu Ratu Wula, dan semua kita yang hadir. Rupanya belalang telah mempersatukan kita, ya. Dan tadi berulang kali Bapak Bupati Sumba Tengah mengucapkan salam satu Sumba yang menjadi slogan kami di KBS, dan kami berharap kita akan terus bersatu, bukan hanya untuk membahas ini belalang saja, tetapi juga untuk menangani berbagai masalah. Dan tadi berbagai rekomendasi sudah diberikan, termasuk tindak lanjut ya, RKTL, rencana kerja tindak lanjut itu
perlu dirancang dengan baik. Dan berkaitan dengan itu, kami dari IKBS siap bekerja sama. Bapak Insinyur Suwandi dari Kementerian Pertanian, kami mohon waktunya nanti untuk beraudiensi dengan Bapak. Dan kami siap untuk bisa melakukan banyak hal. Dan saya kira memang semua pemangku kepentingan dalam berbagai masalah yang terjadi di daerah ini, khususnya di Sumba ini, perlu mengambil bagian. Dan saya selalu percaya bahwa pembangunan yang partisipatif, di mana semua dilibatkan, itu akan menjadi solusi terbaik. Dan sekali lagi, kami mohon waktunya, pengurus IKBS akan beraudiensi dengan Dirjen Kementerian Pertanian, ya, Tanah dan Pangan. Bapak Ibu, saya kira banyak yang sudah kita bicarakan dan banyak juga yang sudah kita dengarkan, dan marilah kita mendukung semua yang baik untuk Sumba yang lebih maju, Sumba yang gemilang. Salam satu Sumba. Salam satu Sumba. Salam satu Sumba menuju Provinsi Sumba. Mantap. Buahnya. Belum. Salam dari Belum musim. Yang menyelamatkan kita semua dalam situasi tersulit selama ini akan terus bersama-sama kita, menopang kita. Belum. Mic-nya masih mati. Mic-nya belum. Mic-nya masih mati. Nona. Maaf ya. Terima kasih atas salam satu Sumbanya Pak Ketua IKBS. Kami sangat berharap bahwa sinergisitas yang terbangun saat ini akan terus terbangun, bukan karena situasi yang seperti sekarang ini. Untuk apapun mari kita bersinergi terus. Yang dikatakan tadi bahwa kita berada dalam urutan termiskin di NTT. Mari kita tunjukkan kepada semua orang bahwa kita punya nyali untuk bangkit dari keterpurukan itu. Dengan pertolongan Tuhan, semua bencana itu akan teratasi. Sebagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita semua dalam situasi yang begitu terus-menerus terjadi di Sumba. Kita percaya bahwa kita pun akan terselamatkan dengan pertolongan pembicaraan kali ini yang akan membuka mata hati para pemangku kebijakan yang ada di pusat untuk hadir bersama-sama dengan pergumulan kita masyarakat Sumba. Kami berharap pertemuan seperti ini akan terus berlangsung sehingga kita terus bersatu untuk sinergisitas bagi Sumba dalam satu Sumba. Salam satu Sumba. Salam satu Sumba. Salam satu Sumba. Selamat malam, shalom untuk kita semua. Terima kasih Pak Ansi, Ibu Ratu. Selamat malam. Bapak-bapak Bupati. Malam semua. Terima kasih. Selamat malam Pak Ansi. Ibu Ratu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ibu Ratu, terima kasih. Selamat malam Ibu Ratu. Terima kasih Kansi. Salam sukses. Saya cium sampai istri. Malam Kansi. Dari Pak Menteri. Saya harus cium. Diwakili sama Ibu Rambu saja. Sama foto bersama. Mati kamera dulu. Salam dari Pak Menteri, Pak Ansi. Iya. Dirjen, terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak Suandi. Salam dari Pak Dirjen, terima kasih. Ya, saya izin pamit ya, saya pamit ya. Terima kasih Pak Ansi. Apa Suwandi? Terima kasih buat semuanya. Sukses buat IKBS. Salam sehat. Terima kasih. Sudah mati tuh? Iya. Jadi pokoknya sama dengan Ahmad Belalang. Teratasi semua dengan baik. Ya. Moderator mantap, moderator. Pak Largus, bagaimana kabar Sumba Timur, Pak Largus?
Terima kasih. Pak Domingo. Terima kasih. Mantap. Sekarang Satgas. Terima kasih semua. Selamat malam. Kecamatan itu Selamat malam. Kerja keras dengan caranya masing-masing untuk mitigasi belalang ini, Pak Yus. Hanya memang mungkin perlu spirit gitu dari bagi KS. Mantap. Injury time. Pak Oscar luar biasa. Terima kasih Pak Freddy. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mira, makasih. Terima kasih. Kapan lagi diskusi seperti ini? Kapan waktunya? Ya. Kita ikut lagi ya kawan. Pak Muslihin, terima kasih Pak Muslihin, teman-teman semua. Oke, luar biasa. Bikin lomba makan belalang. Dah. Luar biasa perhatian berat. Bagus. Lomba tangkap belalang itu menarik. Ya, kalau lomba tangkap belalang kami pakai kelambu, Pak Freddy. Iya. Mantap itu. Jadi di lomba per desa dulu. Naik ke tingkat kecamatan. Ya. Jadi nanti hasilnya siap tim Jakarta Tampung. Terima kasih Musi. Pak Largus, terima kasih Pak Largus untuk masukannya. Mohon maaf tadi. Ya, terima kasih. Sumba satu. Moderatornya luar biasa. Tegas, moderatornya hebat. Luar biasa. Ya. Terima kasih. Luar biasa dan galak juga. Galak juga. Pak Largus tadi mohon maaf tadi. Kurang panjang. Ibu Ratu, Ibu DPR RI kalau bisa nanti mampir ke WJLU. Ya, boleh. Jangan itu, lupa. Pak, kalau Pak Moderator, itu kalau masih belalang pelompat Pak Moderator, paling bagus itu kita pakai gas Pak Moderator. Langsung bakar dong. Kira, apa kabar Pak Kira? Iya. Ya, Pak Kira sama ini. Pak Ketua sama terima kasih. Jangan lupa tanggal 3, Ayo. Yes. Tanggal 3 itu ada Mubas. Nah, itu harus itu. Bagian senyum-senyum ini sudah persiapan. Saran satu surga. Kira seperti ini. Oke, sudah saya end sudah. Ya baik teman-teman semua, saudara-saudara di Sumba, semua orang KBS. Terima kasih karena partisipasi. Dengan demikian saya akhiri ya. Terima kasih atas kesempatan yang baik. Sama-sama. Luar biasa. Sampai ketemu di Mubas. Ya. Ya. Sampai ketemu.